Halo Moms and Dad. Jadi hari ini kita ketemu di webinar dengan materi Child Development. Gitu ya. Ini lebih ke lanjutan dari Child Development yang tahapan 1. Di Child Development tahapan 2 ini kita akan membahas lebih detail gitu ya bagaimana perkembangan anak di aspek bahasa kayak gitu. Oke, sebelum kita mulai saya akan izin untuk share screen. Artinya saya ingin menyampaikan materi apa nih yang akan kita bahas gitu ya hari ini. Oke, tunggu sebentar. Nah, ini child development tahapan 2 gitu ya, di mana kita akan membahas secara detail bagaimana sih tahapan perkembangan bahasa pada anak gitu. Tapi sebelum kita masuk ke bahasa, kita akan throwback sedikit mengenai motorik. Nanti perkembangan motorik yang kita bahas gitu ya, yang kita lihat sekilas ini akan berhubungan ke penemuan bahasa gitu ya pada anak. Oke, lanjut dulu. Nah, kalau Ma'am atau Sir lihat gini, kalau slide yang ini kayaknya pernah lihat deh gitu di Child Development 1. Iya betul, ini merupakan tahapan perkembangan motorik kasar ke motorik halusnya tubuh pada anak gitu. Dimana kalau kita lihat perkembangan motorik itu dari atas ke bawah gitu ya, dari dalam keluar, dari besar ke kecil. Maksudnya adalah pasti yang dimatangkan pertama kali itu core muscle, kayak gitu ya. Kita pasti lihat ke core muscle, bagaimana dia berguling gitu ya. Pertama kali dia berguling, dia itu mematangkan dari motorik kasar sampai ke jari-jari gitu ya, sampai ke motorik halus yang ada di kepala gitu ya, motorik halus di kaki, semuanya itu harus dipenuhi dari core muscle yang cukup kuat gitu ya, fondasi core muscle yang cukup kuat, baru mereka akan sanggup untuk ke motorik kasar sampai ke motorik halusnya. Karena apa gitu ya? Motorik halus di kepala apa aja? Dari mata, pendengaran gitu ya, dan bagaimana cara kita mengontrol organ bicara atau organ mulut gitu ya. Itu nanti diatur dari fondasinya itu jauh sekali sampai ke core muscle. Jadi kalau kita mau ngomongin mulut, boleh gitu ya, tapi itu motorik halus, Mem, gitu. Kita bahas nanti hubungannya dari core muscle ke bagaimana anak ngomong, gitu, bagaimana anak membentuk artikulasi. Nah, ini kalau kita ngomongin core muscle, ini adalah bentuk dari core muscle yang sudah nggak optimal gitu ya. Core muscle yang nggak kuat, karena apa gitu ya, pola duduk yang salah gitu ya, pola kegiatan yang salah. Ini kan dia lagi screen time, di mana kepalanya head down, kepala menunduk ke bawah menyebabkan core muscle gitu atau tumpuan nggak kuat, sehingga ini biasa menyebabkan anak jadi bungkuk nih. Kalau dengan posisi seperti ini, Ma'am, Dad gitu ya, ini akan kesulitan membentuk eye contact gitu, di mana anak akan kesulitan menciptakan kontak mata dengan orang yang ngajak ngobrol kayak gitu. Kenapa? Dia lebih cenderung untuk head down. Di mana area visual atau eye contact ketika anak head down itu tidak optimal gitu ya. Ini juga salah satu pembentukan posisi anak ketika core muscle-nya itu enggak matang atau core muscle-nya itu tidak cukup kuat sebagai fondasi tubuh. Nah, ini gambaran generalnya, di mana ketika yang merah itu ya, ketika core muscle-nya ini nggak baik, artinya core muscle-nya sudah membungkuk seperti ini. Mem atau Sir harus lihat, kok di area rahang juga merah gitu. Karena dari core muscle ini nanti mempengaruhi sampai ke organ pembentukan artikulator, pembentukan artikulasi di mulut. Oke, bagaimana dengan visual dia? Gitu ya, yang harusnya kita melihat ke depan gitu ya, tapi kalau kita ngebungkuk posisinya itu antara kita duduk kepalanya ke bawah atau memang kepala kita nggak tegap depan, artinya nggak tegap yang benar-benar garis lurus dengan posisi kepala, nggak, biasanya agak ke mendongak atau malah jadi jatuh, sehingga posisi 2 itu tidak membentuk eye contact terhadap lawan bicara, di mana eye contact itu penting sekali untuk ke bahasa, nanti kita bahas. Oke. Sampingnya ini ketika tubuh kita memiliki core muscle yang baik, di mana posisi hijau gitu ya, pembentukan core muscle yang cukup baik, lurus, ini area rahang gitu menjadi hijau. Area visual lurus gitu. Nah, kenapa hijau? Berarti kesiapan nantinya ke organ ini, ke organ bicara atau organ makan, ini akan baik juga didasari oleh yang tadi, core muscle
gitu. Otot utama tubuhnya bagaimana. Oke, ini masih sama gitu ya. Kalau kita lihat, jauh kontrol itu paling atas, Sir. Gitu ya, di mana ini tahapan akhir, ini motorik halus. Tadi saya bilang, motorik kasar dulu, baru motorik halus. Betul. Karena sebelum ke pengontrolan rahang, pengontrolan lidah gitu ya, pengontrolan alat-alat untuk bicara, itu dia harus mampu mengontrol kepala. Dia harus mampu mengontrol tulang. Tulang itu ya tadi area tulang belakang gitu ya, sampai ke panggul, mengontrol panggul sampai ke kaki. Jadi seluas itu kita melihat bahwa kok pembentukan artikulasinya nggak jelas gitu. Kok kalian ngomong nggak buka mulut banget gitu ya, kok ngomongnya nggak jelas. Nah itu kita balikin, ada apa nih? Apakah motorik kasarnya udah benar belum ya gitu. Jadi kita balik ke fondasi yang memang mendukung nanti ke motorik halus, yaitu organ bicara salah satunya. Oke, nah kalau kita tahu gitu ya, organ bicara dan organ makan itu sama, Artinya bagaimana organ ini gitu ya, rahang atas bawah gitu, rahang bawah untuk buka tutup, untuk rotasi, bagaimana lidah membentuk fleksibilitas untuk mendorong bolus gitu ya, untuk membentuk artikulasi, bagaimana kinerja atau dari lidah depan, lidah tengah, lidah belakang. Nah, bagaimana itu akan terkontrol kalau memang fondasinya nggak maksimal. Oke, nah kalau anak-anak dalam posisi duduk sebenarnya ya, pematangan core muscle sendiri sebenarnya sudah dimulai dari anak berbaring. Ketika duduk juga dimatangkan gitu ya, usia 6 bulanan ke atas. Maka dari itu, kenapa sih usia MPASI sudah dimulai di fase 6 bulan juga? Karena sekalian dia mematangkan motorik kasar gitu ya, dia akan mematangkan juga motorik halus di mana dia harus naik tingkat nih. Tadi beda ya ya, kalau anak yang susu gitu ya, konsumsinya hanya susu, itu kan tidak ada kerja dominan dari organ-organ makan, kayak gitu ya, organ-organ makan, organ-organ bicara. Tapi ketika naik tekstur, oh tekstur ini kasar, berarti harus dikunyah dulu gitu ya. Jadi ada pergerakan naik buka tutup rahang gitu ya, rotasi rahang, lidah juga bergerak. Sama, itulah kenapa MPASI harus benar-benar naik tekstur sampai akhirnya di 18 bulan ke atas, di mana motorik kasarnya anak udah jalan, udah lari gitu ya, makannya juga sudah variasi makanan padat. Karena fondasi dari dia lari-lari, tadi motorik kasar, halus, oh iya sudah cukup kuat. Makannya demikian, karena dia harus mengontrol, oh kalau makan daging sama aku makan tahu gitu ya, itu beda cara ketika kita menggerakkan organ makan tadi. Dimana kalau anak-anak yang belum bisa makan ngunyah yang keras gitu ya, belum bisa makan yang kenyal, berarti ini belum cukup kuat gitu ya, belum organ mulutnya belum cukup kuat. Kenapa anak-anak itu menjadi ngomongnya nggak jelas? Karena dia membentuk gitu ya, mengontrol posisi lidah harus naik gitu ya. Ketika aku lagi ngomong, misal aku ngomong botol gitu ya, di mana lidah harus ke depan, mendorong langit-langit, itu dia nggak cukup kuat. Karena apa? Balikin lagi, makannya masih apa ya? Oh, kalau makannya bubur, berarti dia belum bisa untuk membentuk huruf-huruf gitu. Kalau kita sebutnya artikulasi yang memang pembentukannya tuh cepat atau susah gitu. Kenaikan lidah gitu ya, memutar rahang gitu, menaik turunkan lidah itu butuh fleksibilitasan, kecepatan dari pergerakan organ sendiri. Oke, itu hubungan dari kenapa sih makan penting juga untuk pembentukan artikulator, karena organnya sama, kayak gitu ya. Kita melatih organ tersebut dari bagaimana cara dia naik tekstur, gitu ya. Itu akan membuat organ-organ bicara kita menjadi fleksibel juga. Oke, nah itu tadi sekilas hubungan dari motorik ke pembentukan artikulator pada tubuh kita ya. Bagaimana kok anak saya ngomongnya masih belum jelas seperti itu. Jadi kita lihat lagi ke motoriknya dia. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah bagaimana sih tubuh itu mengerjakan, bagaimana otak itu mengerjakan tubuh, kayak gitu. Kalau dilihat gitu ya, ternyata tubuh kita, misal tubuh kita itu kan ada dua sisi gitu ya, ada dua sisi kanan, ada sisi kiri. Nah, ternyata tubuh-tubuh di sisi kiri itu dikerjakan oleh otak kanan. Dan begitu juga sebaliknya, tubuh-tubuh kanan itu dikerjakan oleh otak kiri. Berarti kerja otak itu bersilangan, kayak gitu ya. Kerja otak bersilangan, semuanya bersilangan. Artinya mata kiri itu yang menerima otak kanan, kayak gitu. Mata kanan itu yang menerima otak kiri. Oke?
Kebayang ya, berarti otak itu kerjanya bersilangan, bukan otak kanan ngerjain kanan, bukan, otak kiri ngerjain kiri, bukan seperti itu. Jadi ada persilangan, di mana yang kita akan notice ke orang tua gitu ya, kita selalu mengingatkan ke orang tua, "Mem, yang harus dibenerin gitu, yang harus benar-benar kita kuatkan adalah corpus callosum, di mana ini jembatan penyeberangan antara informasi dari kiri ke kanan, kanan ke kiri." Kayak gitu. Jadi corpus callosum ini juga harus tebal kayak gitu, karena ini akan mengoptimalkan si penyeberangan tadi, penyeberangan informasi. Oke, makanya dari sini kita harus notice ke orang tua, caranya bagaimana gitu ya, Miss? Cara menebalkan si corpus callosum ini dengan aktivitas yang menggunakan dua sisi tubuh secara bersamaan. Paling mudahnya kita ambil contoh merangkak, gimana merangkak gitu ya, kanan kiri kanan kiri kanan kiri secara bersamaan gitu ya. Ketika kita melangkah, tangan kanan kaki kiri yang gerak gitu kan. Jadi dua sisi tubuh kerja secara bersamaan. Oke, nah tadi sekilas saya bilang, Mem, otak itu kerjanya bersilangan. Oke, sini. Nah, kalau Mem baca gitu ya, start baca di sini ada speech center, di mana otak kiri itu memang pusat bahasa gitu ya. Otak kiri itu pusat bahasa di otak gitu, di mana semua bahasa itu tersimpannya di kiri. Sedangkan irama kelancaran gitu ya, bagaimana kita imagination gitu ya, itu di otak kanan diaturnya. Kalau kita ngomong gitu, kita ngomong pakai nada itu satu sekali keluarnya secara bersamaan. Berarti penyilangan ini harus cepat. Artinya bahasa keluar, iramanya pun keluar. Jadi kita ngomong nada berbeda-beda, itu otak kanan kiri itu memang lagi kerja secara bersamaan. Penyilangannya cepat sekali gitu. Sehingga ini kita harus matangkan dan tebalkan gitu. Oke, saya ingatkan lagi, bahasa kita di kiri, kanan irama kelancaran. Bagaimana dengan slide ini? Gitu. Slide ini adalah bagaimana otak gitu ya pada anak yang kidal dan pada anak yang dominan tangannya kanan. Oke, saya ulangi. Otak ini adalah gambaran pusat bahasa anak yang kidal dengan anak yang tangan dominannya kanan. Oke. Yang kuning adalah anak yang pusat bahasa di otak bagi anak-anak yang kidal kayak gitu. Pusat bahasanya di kanan, oke? Anak-anak yang normal artinya anak-anak yang menggunakan dominan hand kanan itu pusat bahasa di kiri. Gitu. Kebayang ya? Jadi anak kidal itu ternyata pusat bahasanya bukan di kiri yang tadi. Berarti dia di kanan. Oke. Nah, di sini parents pernah nggak nemu kayak masih nggak mengikuti kultur di mana sesuatu apapun itu harus dilakukan dengan tangan kanan. Di mana ketika anak mau salim, nggak boleh tangan kiri, tangan bagus. Ketika dia mau ngasih sesuatu, tangan bagus, kayak gitu. Tangan bagus, tangan bagus, tangan bagus. Sebenarnya kedua tangan kita tuh bagus gitu ya. Karena hanya kita balik lagi ke kultur, memang tangan kanan yang dianggap bagus. Jadi kita selalu menemukan adegan di mana ketika anak menggunakan tangan kiri, plok, dipatahin. Tangan bagusnya mana? Kayak gitu. Kita nggak bisa gitu ya menilai anak ini, oh dominannya kiri, kok dia kiri terus, pokoknya saya harus pindahin ke kanan. Kita nggak bisa nilai anak itu sudah menggunakan dominan hand kiri kalau dia belum crossing the midline. Oke? Kalau dia belum melewati sisi tengah, yaitu ketika dia mau ambil sesuatu, dia harus melewati sisi tengah tubuh. Dari kanan ke kiri, kiri ke kanan, lewat gitu ya. Ambil sesuatu, itu namanya crossing the midline. Crossing ini akan membantu anak menemukan dominant hand dan helping hand. Kalau belum terjadi crossing, nggak bisa notice bahwa oh dia ini dominan kiri, enggak. Dia akan mengambil barang sesuai dari dominan mana, tangan mana yang paling dekat ke barang yang dia mau ambil. Jadi kalau memang suruh misal ambil sendok, kalau sendoknya dekat dengan tangan kiri, berarti dia akan spontan ambil kiri. Kayak gitu. Jadi kalau belum crossing, dia akan mengambil sesuai tangan yang memang dekat dengan objek. Kayak gitu ya. Jadi kita nggak bisa nilai, oh dia tangan kiri nih, Miss. Kita akan balikin, dia udah crossing atau belum, kayak gitu. Karena apa? Kalau anak yang belum crossing, dia masih melihat secara mirroring, Mem. Ketika Mem ajak salaman gitu ya, mata dia di depan visual yang dia tangkap adalah Mama mengeluarkan tangan kiri. Karena kalau mirroring, ketika Mem keluarkan tangan kanan, tangan anak itu pasti kiri. Kebayang ya? Kalau kita melihat orang lain gitu nyodorin tangan kanan, di mata kita pasti itu di bagian sebelah kiri kita. Sehingga di otak anak adalah, oke, dia nyodorkan tangan sebelah sini. Aku mengeluarkan tangan yang sama.
Oke, itu belum terjadi persilangan. Tapi kalau anak-anak dengan mengeluarkan respon demikian ketika dibantah gitu, kok tangan kiri, tangan kanannya mana? Salim tangan kanan. Sehingga itu mematahkan kinerja di otak. Artinya apa? Otak tadi melihat bahwa yang depan aku mengeluarkan tangan yang sama posisinya. Kok tiba-tiba dibantah, terus adegan ini dibantah gitu ya sama orang dewasa di depan dia, otak harus kerja lagi. Oh, kalau tak orang di depan aku pakai tangan satunya. Kayak gitu. Jadi ada kinerja di otak di mana dia harus bersilang gitu ya. Yang tadi dia ngeluarin tangan kiri, kemudian dibantah, dia harus memproses lagi ke otak bahwa otak harus mengirim sinyal ke otak kiri untuk mengerjakan tangan kanan. Kayak gitu. Jadi ke-delay gitu ya proses di otak tadi ketika kita mematahkan tangan yang memang dia keluarkan secara tumbuh kembangnya karena dia belum crossing. Lain halnya ketika dia sudah crossing, tapi kita notice dia kiri. Oke? Ketika dia sudah mulai crossing the midline gitu ya, sudah crossing the midline, tapi dia mengeluarkan tangan kiri atau sudah tercipta dominant hand tangan kiri gitu ya, itu beda halnya. Berarti dominant hand dia memang kiri. Oke, kalau dominan handnya kiri, kita harus, oh saya nggak mau nih anak saya dominannya kiri, saya harus alihin kanan, 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 kanan. Hal itu sebenarnya tidak disarankan. Kenapa? Kita balik ke slide yang ini ya, Mem. Mem, pusat bahasa anak kidal dan pusat bahasa anak yang dominan kanan, tangan kanan, itu beda. Kayak gitu. Oke, untuk contoh relate-nya. Misal ya, Mem itu dominan hand-nya itu tangan kanan. Tapi ketika Mem disuruh nulis pakai tangan kiri, struggle gak? Artinya kita harus mikir dulu, otak kerjanya delay. Bentuk huruf B gitu ya, dari tangan kiri itu bagaimana? Oh gue lurus dulu, itu pasti ada lambat Mem. Mem ketika tangan kanan dominannya kanan, disuruh nulis pakai tangan kiri gitu ya, itu nggak secepat ketika Mem nulis pakai kanan. Karena bahasa sudah muncul, tinggal diaplikasikan di tangan gitu ya. Oh nulis bagaimana, kayak gitu ya. Bagaimana. Beda halnya ketika Mem dominannya kanan, kemudian ada yang minta Mem untuk pakai tangan kiri. Mem harus nulis B gitu ya, B dulu kesulitan karena arahnya beda dan kita harus recall bahwa kalau pakai tangan kiri harusnya yang di-recall adalah bahasa di otak kanan. Sedangkan kita pakainya tangan kanan, bahasa kita di kiri, Mem. Jadi dari tangan kiri ngambil bahasa di kanan, nggak nemu, di kari kanan pindah ke otak kiri, oh baru nemu bahasa, disilangin lagi, terus dari otak kanan menyuruh tangan kiri kerja. Itu yang menyebabkan kenapa kita jadi lambat banget ya. Oke, itulah salah satu penyebab atau salah satu alasan kenapa kita melarang orang tua untuk ketika anaknya kidal dipaksa untuk kanan. Case yang paling gede gitu ya, yang paling relate banyak sekali yang terjadi adalah anak bisa menjadi gagap, Mem. Gitu. Kenapa? Karena pusat bahasa dia harus dioper dulu. Dari pusat bahasanya di kanan, tapi dia dipaksa kiri, berarti perpindahan dari pusat bahasa kanan ke kiri, kanan ke kiri. Itu yang menyebabkan dia ketika ditanya, oh loadingnya lama, atau bisa tegang dulu gitu ya, tegang, baru ngomong kayak gitu. Karena apa? Dia harus memproses dulu bahasa apa yang dia mau keluarkan. Sehingga kita tidak menginginkan hal tersebut terjadi, di mana itu case yang paling relate-nya adalah anak bisa menjadi gagap gitu. Jangan sampai. Oke. Nah, oke. Nah, ini adalah bagaimana sih anak tuh pertama kali mengujar atau menciptakan kata pertama gitu ya. Yang ini. Ini adalah bagian di mana tahapan anak itu mengujar keinginan dia, speech sound gitu ya. Bagaimana dia mengujarkan kata-kata gitu. Tapi ketika anak berpronunciation gitu ya, mengujarkan kata, itu puncaknya paling tinggi nih, Mem. Oke, dilihat ya, speech sound itu paling atas. Sebelum itu, anak harus mencapai 5 fondasi di bawahnya. Oke, banyak sekali sebelum anak itu mengujar kata, kayak gitu ya. Kita bahas paling awal. Ini ada preverbal dan early interaction. Dimana kalau kita lihat di sana ada eye contact, joint talking, joint attention, gitu ya, sampai pointing. Oke, kita bahas. Preverbal, sebelum anak itu mengujarkan kata atau udah verbal, anak itu harus tercipta dulu eye contact, Mem. Dimana ketika dia masih bayi, baru lahir gitu ya, cuman berbaring, yang dia lihat mama. Oh, mama datang, papa datang. Yang dia lihat adalah muka orang tuanya dulu. Oh iya,
terjadi eye contact gitu ya. Yang dia lihat cuma mem gitu ya. Tiba-tiba aku lagi berbaring gitu, istirahat, oh ada mama datang. Wah, ada papa datang kayak gitu. Jadi terbentuk eye contact. Kemudian ada turn talking di mana biasanya mem gitu ya pasti seneng banget melihat anak bayi gitu. Adek gitu ya ketawa, terus anak lihat, oh mama ketawa. Oke, akhirnya dia ketawa. Itu namanya turn talking. Jadi dia sudah ada eye contact, kemudian terjadi turn talking. Mama ketawa, oh ketawa kayak gitu. Kemudian joint attention di mana dia sudah sama ini memperhatikan gitu ya, memperhatikan apa yang mama lakukan, kemudian naik attention dan listening, tadi ya memperhatikan sekitar dan mendengarkan, biasanya dia nunggu gitu ya, nunggu kok sekarang hening gitu ya, tiba-tiba mama muncul, oh akhirnya mama muncul, kayak gitu, dia lagi mengamati atau memperhatikan sekitar, melihat, mendengarkan gitu ya, oke. Naik ke play, tahapan play. Sebenarnya untuk tahapan play kita akan bahas lebih detail di slide selanjutnya di bahasa, tapi anak juga harus bermain dulu nih sebelum dia memang mengujarkan kata pertama gitu. Di mana ketika dia berbaring gitu ya di tempat tidurnya dikasih mainan, dia ambil terus dia buang, dia ambil, buang kayak gitu. Sampai dia akhirnya 9 bulan ke atas dia sudah mulai membentuk permainan sendiri. Nanti kita bahas lebih lanjut. Kemudian di fondasi atasnya ada understanding, di mana dia mengikuti perintah gitu ya, menerima masukan bahasa, mengerti pertanyaan dulu, artinya ini ke pemahaman kayak gitu. Anak itu pemahaman dulu, baru dia mengujar. Pemahaman itu bahasa. Bahasa itu bukan cuma sepanjang apa sih anak saya itu ngomong gitu ya. Sepanjang, oh anak saya tuh panjang banget kalimatnya. Kita balik lagi, anak itu paham nggak sih sebenarnya sama apa yang dia katakan? Oke, itulah kenapa kita menilai bahasa bukan dari panjang kalimat yang keluar, tapi dari pemahaman yang lebih awal dulu gitu ya. Kita mengajarkan anak untuk paham dulu, baru dia mengujar nanti dengan sendiri. Oke, ini naik ke expressing gitu ya, dari pemahaman. Oh iya, gitu ya, dia mengerti bahwa orang-orang tuh ngomong sama dia, oh aku juga harus ngomong ketika aku harus mengekspresikan apa yang sebenarnya terjadi sama aku gitu ya, atau apakah aku pengen minta sesuatu gitu ya, atau aku pengen berkomunikasi, ini sudah diekspresi sampai akhirnya kata yang dia pengen ucapkan itu keluar gitu. Mama, nah itu anak sudah mengucapkan kata pertama atau speech sound pertama kali biasanya. Oke, ketika anak sudah di speech sound gitu ya, biasanya mama itu belum cukup puas gitu. Artinya ketika mama bilang, "Mama," oke mama, terus next-nya dia keluar kata lagi, "Cucu." Ih, kok dia ngomongnya cucu gitu ya? Kok dia ngomongnya mobil, kayak gitu ya, untuk mobil-mobilan. Kok artikulasinya masih belum jelas? Nah, biasanya jangan sampai gitu ya, parents, jangan sampai kita fokus terhadap artikulasi yang salah. Kayak gitu. Kalau kita langsung terfokus dengan artikulasi pengujarannya yang salah, maka anak ini akan ketika dia lagi di tahapan observasi menerima masukan bahasa. Ini salah ngomongnya bukan cucu tapi susu. Sibuk membenarkan gitu ya. Ketika orang tua malah sibuk membenarkan artikulasi, maka anak itu bisa menghambat fase observasinya dia. Oh, susu, susu, susu. Oh, mobil, 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 mobil. Padahal dia di fase untuk lagi banjir-banjir kosakata atau lagi pengen banget untuk tahu nih bahasanya apa sehingga dia bisa ujarkan kayak gitu ya. Maka dari itu kalau kita sibuk di artikulasi, pada umumnya atau case yang terjadi dominan anak itu akan mengujar satu kata, satu kata, satu kata kayak gitu. Belum tahu maksud dari ketika dia harus mengujar lebih dari 2 kata dalam satu kalimat kayak gitu. Nah, sebenarnya di area ini banyak sekali parents ini yang dapat info atau memang dari bahasa awamnya itu masih menyebutkan speech delay gitu ya, di mana speech delay itu beda dengan perkembangan bahasa yang terlambat. Kita sebutnya kayak language delay atau memang kita lebih dominan ke arah yang late talker gitu ya, telat untuk berbicara. Nanti untuk late talker itu sangat akan dibahas gitu di kelas late talker sendiri, kayak gitu. Itu dibahas secara detail. Tapi saya ingetin speech delay itu bukan beda ya, Mas. Speech delay itu bukan ke bahasa arahnya. Karena speech delay itu adalah keterlambatan pembentukan organ artikulasi. Jadi organiknya kayak gitu. Bayang ya. Jadi anak-anak ini, anak-anak dengan speech delay itu lebih ke anak-anak dengan diagnose kayak hearing loss gitu. Hearing loss atau anak-anak dengan cleft palate gitu ya, anak-anak yang memang organnya bermasalah sehingga dia harus membentuk bunyinya itu lama kayak gitu, terlambat. Yang harusnya dia sudah mengujarkan bunyi misal
baba, tapi ternyata ada flat palate, atau ternyata dia hearing loss, dia nggak bisa mendengar bunyinya. Jadi dia cuman buka tutup mulut aja, baba. Nah, tapi kan bunyinya dia nggak dengar. Sehingga itu yang bisa dikatakan speech delay, mem. Anak-anak dengan keterlambatan bahasa bukan speech delay, tapi late talker. Oke, nanti kita bahas, masuk dulu ke bahasa. Untuk late talker kita punya kelas sendiri gitu ya, secara detail ke area late talker. Oke,